Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran tersebut dari rumah. Nah, kali ini kita akan belajar matematika lagi. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang KPK dan FPB. Kalian pasti masih ingat pembelajaran KPK dan FPB pada saat duduk di bangku sekolah dasar. Nah, kali ini saya akan mengulangi tentang KPK dan FPB. Sebelum kita masuk ke KPK dan FPB, kita akan mempelajari dulu tentang kelipatan. Apa itu kelipatan? Kelipatan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Contohnya, carilah kelipatan dari 10 dan 16. Pertama, kelipatan dari 10. Bilangan yang habis dibagi 10. Misalkan 10 dibagi 1 hasilnya 10. 10 dibagi 2 habis hasilnya 5. 10 bagi 5 hasilnya 2, sedangkan 10 dibagi 10 hasilnya 1. Maka kelipatan dari 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya, kelipatan dari 16. Bilangan yang habis dibagi 16 ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Setelah kelipatan, kita akan mempelajari tentang faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah perkalian setiap bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan untuk membentuk bilangan tertentu. Contohnya, carilah faktor dari 6, 8, dan 12. Faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Dan faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah kita mempelajari kelipatan dan faktor, maka kita akan masuk ke KPK dan FPB. Pertama, kita akan mempelajari tentang KPK. Apa itu KPK? Masih ingatkah kalian apa itu KPK? KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, biasanya untuk mencari KPK bisa menggunakan pohon faktor. Contohnya nih, menentukan KPK dengan pohon faktor. Misalnya, tentukan KPK dari 16 dan 32. Pertama, kita akan mencari pohon faktor dari 16. 16 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 8. 8 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 4. 4 bisa dibagi 2, hasilnya 2. Maka faktorisasi dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bisa juga kita singkat dengan 2 pangkat 4. Selanjutnya, pohon faktor dari 32. Ada 32 bisa dibagi 2, hasilnya 16. 16 dibagi 2, hasilnya 8. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. Dan 4 bisa dibagi 2, hasilnya 2. Maka faktorisasi dari bilangan 32 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bisa disingkat dengan 2 pangkat 5. Jadi gimana KPK dari 16 dan 32? Maka KPK dari 16 dan 32 adalah 2 pangkat 5. Loh, kenapa bisa 2 pangkat 5? Kalau di KPK, carilah pangkat yang tertinggi. Antara 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 5, yang paling tinggi adalah 2 pangkat 5. Makanya KPK dari 16 dan 32 adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 32. Selanjutnya, tentukan KPK dari 18 dan 42.
kita cari dulu pohon faktor dari 18. Nih, 18 dibagi 2, hasilnya dapat 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 dapat hasilnya 3. Selanjutnya, maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, atau bisa kita singkat dengan 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita akan mencari pohon faktor dari 42. Pohon faktor dari 42 ada 42 bisa dibagi 2, bisa, maka dapat hasilnya 21. 21 bisa dibagi 2, tidak bisa, maka 21 dibagi 3, hasilnya 7. Maka faktorisasi dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, setelah dapat faktorisasi prima, maka kita cari KPK dari 18 dan 42. Nah, KPK dari 18 dan 42 adalah 2 kali 3 pangkat 2 dikali 7. 2 kali 3 pangkat 2, kenapa diambil 3 pangkat 2? Karena lihat pangkat yang tertinggi. 3 pangkat 2 baru kemudian ada 7. 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7, itu hasilnya 126. Nah, setelah kita mempelajari KPK, maka selanjutnya kita akan masuk ke FPB. Apa itu FPB? FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, sama dengan KPK, cara mencarinya bisa dengan menggunakan pohon faktor. Misalkan, tentukan FPB dari 36 dan 81. Carilah dulu pohon faktor dari bilangan 36. Ini dia. 36 dibagi 2, hasilnya 18. 18 bisa dibagi 2, hasilnya 9. 9 bisa dibagi dengan 3. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka dia 9 dibagi 3, hasilnya 3. Maka faktorisasi dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau bisa kita singkat dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita mencari pohon faktor dari 81. 81 bisa dibagi 9, hasilnya 9. Nah, 9 ini bisa kita jabarkan lagi. 9 dibagi berapa? Ya, dibagi dengan 3, hasilnya 3. Maka nanti faktorisasinya adalah 9 kali 3 kali 3, atau bisa kita singkat dengan 3 pangkat 4. Nah, jadi FPB dari 36 dan 81, lihat kalau di KPK, lihat pangkat yang paling tinggi. Sedangkan kalau di FPB, lihatlah pangkat yang paling rendah. Nah, misalkan contohnya lihat, di faktorisasi prima ada 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima 81 ada 3 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2-nya tidak? Karena tidak ditulis, tidak masuk ke dalam FPB, karena dia tidak mempunyai pasangan di bilangan 81. Jadi 2 pangkat 2 tidak termasuk. Nah, sekarang 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 4. Pilihlah pangkat yang paling terendah. Berarti 3 pangkat 2. Maka FPB dari 36 dan 81 adalah 3 pangkat 2. Artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, contoh selanjutnya, tentukan FPB dari 45, 75, dan 120. Pertama, kita cari dulu pohon faktor dari 45. 45 bisa dibagi 5, hasilnya 9. 9 bisa dibagi 3, maka dapat hasilnya 3. Maka faktorisasi dari 45 adalah 5 kali 3 kali 3, atau bisa disingkat dengan 5 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya, pohon faktor dari 75. 75 bisa dibagi 5, bisa, maka dapat hasilnya 15. 15 bisa dibagi 3, bisa, hasilnya dapat 5. Jadi faktorisasi dari 75 adalah 5 kali 3 kali 5, atau bisa disingkat dengan 5 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya, pohon faktor dari 120. 120 bisa dibagi 2, hasilnya 60. 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2, hasilnya
15. 15 bisa dibagi 3, hasilnya 5. Maka faktorisasi dari 120 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau bisa disingkat dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Setelah dapat faktorisasi dari ketiga bilangan tersebut, maka kita akan mencari FPB-nya. Nah, FPB dari 45, 75, dan 120 adalah, ingat, kalau FPB, lihat pangkat yang terkecil. Di antara bilangan pangkat 2 ini, lihat 2 pangkat 3 di 120, sedangkan di faktorisasi 75 tidak ada angka 2, maka 2 pangkat 3 ini tidak mempunyai pasangan, dia tidak termasuk ke dalam faktor FPB. Selanjutnya, lihat yang angka 3. Di sini ada 3 pangkat 2, ada 3, ada 3. Lihat pangkat yang paling terkecil, yaitu 3 pangkat 1 atau 3, maka kita masukkan 3. Sedangkan 5, di sini ada 5 pangkat 2 dan 5. Lihat pangkat yang terkecil, yaitu 5, maka kita masukkan. FPB dari 45, 75, dan 120 adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, setelah kalian mempelajari KPK dan FPB, sekarang kita masuk ke latihan supaya memantapkan ilmu yang kalian dapat. Yuk kita latihan. Nah, ini ada beberapa soal. Yang pertama, soalnya sama, tentukan KPK dan FPB dari pasangan berikut. Yang pertama ada pasangan 24 dan 40. Yang kedua ada 24 dan 72. Yang ketiga ada 3 pasang, 36, 48, dan 72. Sedangkan yang keempat ada 12, 24, dan 30. Nah, jadi latihan ini silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Nanti akan diperiksa oleh Bapak dan Ibu gurumu. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Mungkin sampai di sini aja pembahasan KPK dan FPB pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan bermanfaat dan dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.